Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video saya. Perkenalkan, nama saya Modesta Hawalia. Saya dari Universitas Yasin Maradani, Prodi Ilmu Komputer. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang stack dan operasinya dalam pemrograman. Video ini adalah salah satu tugas individu pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama adalah terbelakang, yang kedua apa itu stack, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan stack, yang keempat jenis-jenis operasi pada stack, dan yang kelima implementasi stack dan contoh. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Terbelakang. Stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO atau Last In, First Out. Stack penting dalam pemrograman karena digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti undo atau redo di aplikasi, seperti rekursi dan pemrosesan ekspresi matematika. Memahami stack dapat membantu programmer menyelesaikan masalah yang memerlukan pengelolaan data dalam urutan tertentu dengan cara yang efisien dan terstruktur. Selanjutnya, apa itu stack? Stack adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan objek atau variabel dan mengikuti prinsip LIFO, Last In, First Out. Artinya, elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi yang pertama keluar. Mirip dengan tumpukan buku. Untuk mengambil buku di bawah, buku di atas harus dikeluarkan terlebih dahulu. Konsep ini banyak digunakan dalam pemrograman untuk mengatur data dan memori dengan efisien. Di sini juga ada kelebihan stack. Yang pertama, mengelola data dengan metode LIFO, sehingga mempermudah pemrosesan data dalam urutan terbalik. Yang kedua, ada otomatis membersihkan objek. Stack secara otomatis menghapus elemen yang tidak diperlukan lagi. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Struktur stack memiliki kestabilan tinggi sehingga tidak mudah rusak. Yang keempat, ukuran variabel tetap. Ukuran variabel stack tidak dapat berubah setelah dialokasikan. Yang terakhir, yaitu mengontrol memori secara mandiri. Di sini berarti stack mengatur pengelolaan memori dengan cara yang efisien. Selanjutnya ada kekurangan stack. Di sini yang pertama, memori terbatas. Kapasitas memori stack cenderung terbatas. Lalu yang kedua, kemungkinan overload. Jika terlalu banyak objek yang dimasukkan, hal ini dapat terjadi overload atau tumpukan meluap. Dan yang terakhir, tidak ada akses acak. Sehingga untuk mengakses elemen yang di bawah, elemen di atas harus dikeluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada jenis-jenis operasi stack. Yang pertama, pop. Ini berfungsi untuk menghapus elemen paling atas dari stack. Pop memiliki keterbatasan, yaitu hanya elemen yang paling atas yang hanya bisa dihapus. Lalu yang kedua ada push, yaitu untuk menambahkan elemen baru ke bagian atas stack. Dan selanjutnya yang ketiga is full, yaitu berfungsi untuk mengecek apakah stack sudah penuh, sehingga membantu menghindari overload atau kelebihan data ketika memasukkan elemen baru. Yang keempat ada is empty, mengecek apakah stack kosong sehingga membantu mengetahui kapan stack tidak memiliki elemen sama sekali. Yang kelima ada pick, melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya, sehingga memberi keuntungan memungkinkan pengguna mengetahui nilai teratas dari stack tanpa harus mengubah strukturnya. Yang terakhir ada create, merupakan operator yang berfungsi untuk membuat sebuah stack kosong. Di sini juga ada implementasi stack dengan array. Array adalah salah satu metode implementasi stack yang sederhana, memungkinkan akses elemen secara acak menggunakan indeks. Contohnya pada bahasa pemrograman C, C++, Java, Python. Contoh penggunaannya, stack diimplementasikan dengan array memiliki ukuran tetap. Ketika stack penuh, tidak ada elemen yang dapat ditambahkan. Selanjutnya, ada implementasi stack dengan linked list. Linked list memungkinkan stack bertambah atau berkurang ukurannya sesuai dengan kebutuhan saat runtime.
Contohnya, setiap kali elemen baru ditambahkan, sebuah node baru dibuat di bagian depan linked list, sehingga setiap elemen dihapus, node depan akan juga dihapus. Di sini juga ada contoh penggunaan stack dalam dunia nyata. Yang pertama ada undo dan redo di aplikasi. Banyak aplikasi seperti Microsoft Word atau editor gambar menyediakan fitur undo, yaitu membatalkan tindakan terakhir, dan redo mengulangi tindakan yang dibatalkan. Ini diimplementasikan menggunakan stack, di mana di setiap perubahan disimpan dalam stack. Tindakan terakhir yang dilakukan disimpan di bagian atas stack, sehingga bisa dihapus atau dibatalkan. Yang kedua ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif dalam pemrograman memanggil dirinya sendiri dan setiap panggilan fungsi disimpan dalam stack. Contohnya, ketika sebuah fungsi selesai, tumpukan tersebut di-pop untuk kembali ke fungsi sebelumnya sesuai dengan urutan LIFO. Lalu yang ketiga ada pemrosesan ekspresi matematika. Dalam pemrosesan ekspresi matematika atau logika seperti pemrosesan notasi postfix dan prefix, stack digunakan untuk menyimpan operator dan operan. Ekspresi seperti ini umum di compiler dan interpreter bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, slide penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, stack adalah struktur data berbasis LIFO yang efisien untuk pengelolaan data. Dengan operasi dasar seperti push, pop, ispull, empty, pack, data grab, stack mendukung pengelolaan memori dan fungsi yang rekursif. Stack juga penting untuk fitur undo, redo, serta pemrosesan ekspresi matematika. Secara keseluruhan, stack membantu programmer mengatur kontrol aliran dan meningkatkan efisiensi pemrosesan data dalam pengembangan perangkat lunak. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.